Tapi kalau sampai bisa, wah, ada yang salah nih. Tapi benar-benar nih kalau emang bisa dimainkan seperti itu, waduh, apa yang salah ini? Ya, dan ini rata-rata di band ini assassin ya, yang di band ternyata oleh Rare Atom. Jadi sepertinya agak sedikit dibatasi untuk penggunaan dari assassin bagi tim Falcon sekarang. Darap. Ya. Oke. Mungkin dari Iritel sendiri yang memang bisa head to head dengan Granger ya, cuman harus hati-hati karena Magi punya trauma sedikit ya dari game yang pertama tadi. Menggunakan dari Iritel ternyata terlalu overextend tadi, saya bisa langsung dipunish oleh tim Falcons. Jadi untuk dua ini aku penasaran untuk tim Falcons, kalau mereka mau ngebawain fighter pun masih oke banget ya. Martis masih ada juga kalau memang mau adu head to head. Dikebal, tapi siapa tuh? Badang ya? Oke. Badang dan siapa nih? Dan saya Lancelot juga nih, jadi agak sulit sekarang buat junglernya. Karena ya Lancelot bisa untuk masuk ke tengah, dan Fredrin itu dia. Fredrin yang langsung dipakai juga seperti di game pertama ternyata. Dan akhirnya menjadi kekuatan untuk tim Falcons di game yang kedua. Main kiting bisa, damagernya juga mereka bakal punya Parsha plus. Ada Granger di belakang untuk melakukan support damage physical. Atau mereka akan coba ubah switch dari tanker Romer jadi support, atau bakal dua badan lagi. Ini kita bakal menyaksikan, karena menurut aku lu butuh damage. Benedetta aku suka. Early gaming. Benedetta. Yuzong is better. Oh, Esmeralda, itu dia Esmeralda yang dipakai. Ya udah gue bilang, Hylos sudah pasti akan ke arah Romer, 90%. Karena Cat9 ini memang bisa kita bilang dengan Romer badan yang mereka miliki. Dan Esmeralda. Really? Karena di region mereka sendiri, mereka selalu ketemunya dengan Esmeralda. Ini bukan masalah tentang region. Benar, tapi gini loh, karena secara ini cukup nyaman kan. Mereka juga sering pakai, sudah menggunakan Esmeralda. Terus juga mereka sering ketemu dengan Esmeraldanya, jadi mereka punya jawaban untuk kira-kira Esmeralda ini cocok untuk berhadapan dengan hero apa saja. Dan akhirnya terbukti untuk hari ini ada Esmeralda yang keluar. Tadi malah saya pengen bilang Daerot ya, cuman nggak sih. Alright, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke game yang kedua. Rare Atom versus Falcon. Oke. Masuk ke dalam game yang kedua kali ini. Dan bagaimana dari Rare Atom akan berusaha untuk mengejar ketertinggalan mereka terlebih dahulu. Tapi Boyet adalah salah satu pemain yang cukup nyaman untuk menggunakan dari tank fighter jungler. Di game pertama di ban untuk Fredrinnya, di game yang kedua ternyata dia sanggup untuk mendapatkan Fredrin. Tapi mungkin things to notice bagi kita sendiri sekarang adalah Fredrin secara farming speed akan sedikit di bawah dibandingkan dengan Yisan Shin. Masalah dari farming speed ya Om ya? Farming speed dan juga ya mobilitas pasti. Oke, sementara sekarang terlihat ya. Dari sana, sana mendapatkan ancaman yang cukup untuk sekarang. Tapi Sanjay dan juga Xavier udah bersiap untuk bisa mengamankan ke arah satu objektif. Oke, dan kita melihat sedikit untuk emblem setnya. Emblem support untuk Esmeralda, tank untuk Hylos, dan Yisan Shin dengan emblem assassin. Jadi untuk assassinnya ada dua nih ya untuk Rare Atom. Mereka punya dua damager sebenarnya, jadi akan sangat cukup. Apalagi kalau gamenya bisa mereka kembangkan sampai dengan mid game. Kalau mereka dapetin, mereka akan cepat untuk melaju lagi untuk bisa mengamankan poin kemenangan ya. Karena ini Yisan Shin, kita bicara Yisan Shin, salah satu hero yang memang secara ultimate-nya sudah di-revamp sekarang. Dan ultimate-nya di awal-awal mungkin orang-orang masih belum tahu ini buat apa sih. Kayak apakah lebih jelek dibandingkan dengan kemarin yang bisa open all vision. Tapi ternyata Mountain Shocker yang sekarang, kalau kalian ada di tengah dan ditabrak dengan kapalnya itu, sakit banget damage-nya. Bisa beda sekarang ya. Sakit banget kalau di tengah. Itu kapal kecepatan tinggi itu. Tapi bukan kapalnya yang karam kita Om. Iya makanya. Kita yang tenggelam. Yes. Dan jangan lupa sih masih ada Traceless juga kan ya ini untuk bisa menghindar. Itu dia, Traceless yang tidak hilang dari dulu. Iya masih sama untuk Traceless. Andai Traceless hilang kayaknya agak sulit ya. Agak sulit sih. Iya. Apalagi akan menyelamatkan dia gitu. Tapi mungkin poin plus untuk tim Falcon ya, mereka punya Kavin. Jadi mereka punya Parsha untuk bisa memberikan Feather Extract nanti kalau sampai andai kata nih ya lawannya berusaha untuk masuk. Ini berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah Cat9 kah? Dan itu dia Cat9 berhasil mundur kembali Om. Yap.
Dan setup di Turtle yang akan kita nantikan juga. Kedua gold laner masih di atas, tapi mereka bisa join kalau mau. Dan Sementara mempersiapkan sekarang, buka. ini dia Puritan udah langsung terlihat bahkan di depan berbeda. First blood kembali berhasil diamankan oleh pemain dari Falcon, bahkan double kill pun tercipta. Mereka ingin lebih, dibanting karena belakang Tsunami Slam. Triple kill. Triple untuk troll. Troll. Romer dapetin triple, jadi item romernya ini akan lebih cepat sedikit ya. Wah, ini mah nge-troll ini. Skypierce dia nanti, Pak. Gak. Nge-troll Boyet ya, Pak. Tapi udah bagus banget dari tim Falcons, mereka bisa untuk memaksimalkan crowd control ya yang mereka miliki tadi, dan pas juga tadi level 4 ternyata untuk trollnya, jadi bisa mendapatkan sebuah Tsunami Slam yang manis sekali untuk mereka eksekusi kembali. Dan sekarang Lanaya agak tertinggal levelnya dibandingkan dengan Boyet ya, selevel di atas. Nah ini jadi PR sekarang, problemnya adalah Fredrin biasanya levelnya on par atau di bawah. Ya. Dan ada efek domino yang bisa saya tercipta gitu lah nanti mungkin di area dari Turtle selanjutnya. Yep. Apabila mungkin yang tank jungler lebih unggul, buset deh. Iya. Wah, berhasil dibanting lagi Tsunami Slam. Wow. Selesai. Kombinasi antara Tsunami dan juga Paddle Strike tadi. Yap. Itulah yang terjadi, plus ada Feather Air Strike. Jadi damage-nya cukup sekarang untuk dimainkannya sekarang si Kalea. Karena bisa kita bilang Kalea belakangnya mau siapa kan? Untuk mid-nya paling oke Parsha sekarang. Bukan Betul, mungkin typically seperti Chusin, bukan. Dan itu tadi lah makanya dengan adanya Parsha yang emang bisa mendongkrak dulu damage-nya di awal, baru nanti mungkin bisa bergabung lagi dengan adanya Granger. Yowes makin cukup harusnya. Oke. Dan belum ada gankingan dari Real Atom yang berhasil ya. Sejauh ini kita mau lihat tim Falcons mereka masih sanggup untuk membaca gerak-gerik dari Real Atom. Mereka akan menuju kemana juga, sehingga mereka masih bisa dipatahkan untuk jalurnya. Dan Don first item langsung menuju ke Enchanted Talisman, mengincar percepatan untuk penggunaan dari Stardust Dance yang bakal dipakai juga. Dan first item Mikey masih tetap sama ya, Windtalker, secondnya Husclaw, thirdnya baru nanti ke Berserker Fury. Dan Sanji first item Thunderbelt. Oke, dan itu dia Don. Harus mundur terlebih dahulu, Turtle sudah akan langsung di take over oleh pemain dari tim Falcon. Mereka udah berhasil untuk bisa membuat sebuah setup. Dan sekarang ada Boyet menjadi orang terdepan. Don, akankah dia mau lompat dengan satu kali Star Moon? Tapi sejauh ini Cat9-nya ada satu lagi Grasspar, udah langsung dikeluarkan. Dan Boyet masih bertahan. Boyet yang berhasil mendapatkan karakter Turtle tersebut. Bahkan untuk sekarang membuat beberapa pemain malah mulai terjebak. Donnya pun masih berhasil selamat dengan ada Feather Strike tadi yang memang sudah dikeluarkan pula. Wow, tapi kita harus mengacukan jempol untuk troll ya. Karena kalau kalian lihat dari tadi, fokusnya mungkin ke troll. Dia tuh benar-benar ngejauhin biar Lananya nggak deket. Tidak bisa menggunakan retribution, sehingga akhirnya Turtle-nya dengan mudah tadi didapatkan oleh tim Falcons. Dan wow, Efek tahun yang terkumpul Om, ditebas Om, terbakar pundaknya tadi di Esmeralda. Dan Don juga tumbang. Ingat itu Esmeralda yang notable kita tahu kan, bakal tebel juga sebenarnya. Tebel loh itu, ada darah putihnya loh tadi itu, tapi apalah daya ya. Ya, mungkin masih awal juga, belum ada item defense buat Esmeralda. Tapi Sanji ini akan kenyang sebagai... Wah, ini dia Tsunami Slam lagi, tadi udah langsung dikeluarkan sebelumnya dengan Feather Strike. Tapi selesailah sudah satu play, bahkan untuk sekarang Shadow tercipta, tapi sekarang Mikey menjadi korban tambahan dan benar untuk Falcon. Mereka mengganggu Boyet, cepat sekali dalam Boyetnya santai banget. Terlalu santai tadi, bahkan bisa diving ke tengah-tengah juga. Sano bahkan punya sebuah Skypierce. Ini efek dari Isansen yang tidak akan punya apa-apa juga, dan itu dia Traceless masih bisa keluar tadi sempat, tapi Fist Break ada. Fist Break, Lanaya berusaha untuk kabur, ada bantuan yang dilakukan langsung oleh Don. Wah, itu kalau nggak punya Traceless pasti tumbang sih. Masih ada Traceless untuk bisa kabur juga, tapi Boyet lagi-lagi. Di Boyet ngejar agak. Belum diusir ya tadi Om. Buset deh. Juga. Kavin. Ini semua sudah sangat-sangat berasa sekali. Mikey second item Husclaw sedang menunggu untuk third item untuk Mikey ya, sehingga dia punya damage yang maksimal juga. Tapi sejauh ini memang sebuah glowing one kayaknya cukup banget ya buat Parsha. Tuh lihat, diam-diam memang dua god laner ya. Yap. Tapi masih bisa farming enak juga ya buat Mikey. Karena gold difference tidak jauh beda sih, mid-nya aja yang beda. Kelihatan bagaimana power dari Parsha yang bisa melakukan instant burst damage. Dan ini dia Turtle selanjutnya. Yap. Turtle yang ketiga akan coba untuk ditarik ulur sekarang. Ada Lanaya memang. Overvision kan? Oke, di tempat berbeda mereka mencoba untuk bisa mendapatkan lagi karena satu play, tapi ternyata gagal untuk bisa mendapatkan karena Cat9. Bahkan untuk sekarang dari Boyet harus mundur terlebih dahulu, tapi Epic Crossbow di bagian belakang hampir saja menumbangkan karena Boyet itu sendiri. Yep. Masih cukup tanky untuk Boyetnya karena dia adalah tank jungler juga. Tapi Turtle direlakan mungkin untuk tim Falcons? No?
Tidak, ternyata Boyet yang mulai maju ke arah terdepan dan gagal untuk bisa mendapatkan karakter troll tersebut. Pertempuran yang terjadi, Boyetnya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri dan troll tertangkap basah. Trollnya pun masih bisa menyelamatkan. Tidak, ternyata Heavy Crossbow masuk ke dalam tubuh ya. Ya, begitu besar splash damage tadi dari Heavy Crossbow juga dengan tambahan Husklow yang sudah dipegang tadi untuk Mikey. Sehingga kali ini untuk Boyetnya harus sedikit tertahan di bagian belakang. Retribution terpakai. Yes, tapi nggak ada masalah karena untuk di bagian bawah ternyata Rare atau mendapatkan sebuah bottom turret. Jadi masih mengejar untuk ketertinggalan goldnya dan Lanaya. Ini kalau sampai dibiarkan juga akan cukup menyakitkan ya. Damage dari Yi Sun-shin. Ya, tapi efeknya yang sekarang Yi Sun-shin harus main di mid to the late game, bukan di early game. Dan Boyetnya hanya akan menahan ya, bertahan sebagai badan. Jadi kita harus menunggu bagaimana Kavin juga bersama dengan Sano nanti untuk join tim fight. Kelihatannya tim fight kah? Oke, ada satu rain bantingan yang badar, semuanya langsung all in, dan itu dia ada satu player yang bisa mereka ambil. Iya, tapi player tersebut langsung tumbang, yang berarti sukses untuk misi yang dijalankan oleh tim Falcons. Dan Sano punya item yang ketiga. Melvic Roar selesai dan pengejaran akan diteruskan oleh tim Falcons. Mereka akan melakukan raid ke dalam jungle dari Rare Atom. Hanya tertahan di sana mengintip apakah orange buff masih ada atau sudah habis ya. Ternyata sudah berhasil didapatkan oleh Lanaya juga. Sehingga kali ini dari tim Falcons-nya unggul goldnya mereka tidak terlalu jauh memang. Tapi crowd control-nya yang dipegang dengan mereka. Ini yang membuat mereka berbahaya. Mereka punya badan dan juga mereka punya damager di belakang yang sepertinya sangat cukup sekali. Karena ada dua sekarang yang bisa langsung melemparkan damage dengan jarak jauh. Dari Vader Extract dan juga Death Sonata. Lanaya masih fokus farming ya. Mumpung masih ada Patu, fokus sajalah dulu farming. Hunter, Melvic Roar, Lananya, Oracle sekarang sudah selesai juga buat Dawn. Jauh lebih tebal memang, tapi kita harus menghitung berapa banyak anti-regen dari tim Falcons ya. Ada di Parsha yang pertama Glowing One, terus juga sudah ada di Badang dengan Dominant Size. Jadi perlawanan untuk si Dawn ini sudah ada sebenarnya. Dan Lord sudah hadir. Akan seperti apa nih setup yang akan dilakukan oleh pemain dari Falcons? Ya, Falcons-nya mereka punya badan, jadi mereka bisa start duluan juga. Terlebih mungkin dari Boyet yang levelnya sama ya, bersama dengan Lanaya sehingga akan jauh lebih nyaman. Bukan under 2 level atau under 1 level. Namun kali ini untuk tarik ulur, kalau kita bicara tarik ulur, jelas mereka punya Boyet. Mereka akan bisa menahan juga, dan kali ini team fight mungkin akan di-initiate oleh Rare Atom karena Glorious Pathway sudah dibuka dan di-reset ternyata untuk Lord. Yap, itu dia. Lord ke-reset. Namun mereka pun masih pede untuk bisa menampakkan wujudnya. Iya. Dan masih dengan tarik ulur lagi-lagi Lord Dance yang dilakukan oleh tim Falcons. Ingat mereka akan berusaha untuk memancing pergerakan dari Rare Atom, dan kalau sampai ada satu misstep yang dilakukan oleh Rare Atom akan langsung terpunish juga. Gagal Lord. Gagal Lord. Ada purify. Tapi untuk di sisi yang berbeda, fight lagi-lagi terjadi. Yang itu dia, fight-nya pun terjadi, tapi Don bisa menyelamatkan diri dan hampir saja. Tapi Don berhasil untuk bisa kabur. Bahkan sekarang Boyet harus menyelamatkan diri. Wow, Mikey. Sebuah gerakan yang cukup berbahaya dari Mikey tadi, Heavy Crossbow ke depan, namun untung memang tidak kena punishment, tapi Cat9. Wah, Sanjinya pede banget. Tapi untungnya itu sekarang coba lihat, dan Cat9-nya pun berhasil diamankan dengan sangat cepat. Dan Lord menjadi milik dari Boyet. Yap, semuanya berantakan untuk Rare Atom tadi. Mereka berusaha untuk melakukan sebuah retake ya. Tapi ternyata bisa digagalkan juga. Dan ada sebuah konsil dari Troll. Berusaha untuk mencari celah, menangkap satu karena Purify sudah tertrigger jelas bagi Mikey. Hanya ada satu Purify, sehingga yang lain akan bisa diangkat oleh Kalea. Dan kali ini untuk Lord yang sedang berjalan 3 lane. Sangat rapi dan wow! Death Sonata membuat Iritel pun tumbang. Plus Vader Extract tadi. Tapi ya, hal yang luar biasa loh untuk tim Falcons. Mereka sanggup lagi ya untuk bisa memaksimalkan bagaimana penggunaan dari hero mereka. Mereka maksimal range yang bisa dimainkan dari Death Sonata juga tadi. Sehingga membuat tim Falcons, mungkin Lord ini akan terlihat sia-sia bagi mereka. Tapi kalau kita lihat dari goldnya, tidak ada yang sia-sia. Mereka sanggup untuk menang duel demi duel. Mereka sanggup untuk bisa dapetin juga sebuah Lord tadi. Dan bahkan mereka sanggup untuk menang secara tim fight-nya. Karena 11-3 loh. Ini adalah hal yang sulit untuk dibalikan sekarang, terutama Yusan yang bermain secara posisi under. Ini sekarang mereka nguasain hutan udah. Iya. Ya udah, pertumbuhan dari golnya akan semakin enak lagi dengan adanya tambahan monster yang bisa mereka makan. Yap. Dan pada akhirnya Sano sudah mulai diberikan untuk buff demi buff yang akan terjadi, sehingga Rare Atom hanya bisa nge-defense dulu sementara waktu ya. Mau gak mau keluar pun bisa dicek nih dari rumput-rumputnya ya.
Sano punya Dead Sonata, terus juga jangan sampai keangkat dengan Troll, yang memang Troll di sini punya bleeding time buat first item dia tadi. Jadi 3 poin kill awalnya Troll, ini cukup membantu dan sangat cepat bisa membeli fleeting time. Bisa triple kill tadi tuh. Iya. Itu si Sakti ya. Tapi goal difference sudah mulai kelihatan di gold lane sih. Itu kalau di rank biasanya udah diambekin tuh. Langsung di report ya. Iya, langsung diambekin tuh yang kayak begitu-begitu tuh. Tapi Tuh nggak mungkin- dikasih farming sekarang Lanaya. Tapi mau gak mau mereka harus bisa tahan di belakang dulu. Atau mereka bisa coba buat nyari satu team fight. Karena kalau kita lihat secara positioning sekarang tim Falcons mereka memang cukup menyebar. Karena mereka harus mengandalkan troll. Kalau trollnya mereka bisa pancing untuk mengeluarkan Tsunami Slam-nya duluan, ada kemungkinan Rare Atom bisa langsung initiate lagi team fight. Kayak tadi. Tadi sebenarnya itu sudah kepancing kan buat penggunaan dari Tsunami Slam. Tapi ternyata mereka terlalu all in juga dekat dengan Lord. Tidak ada damage dari Lord yang harus diterima dengan Rare Atom. Yap. Jadi ada pergerakan di bagian bawah dan langsung dikawal juga walaupun berbeda gang ya. Udah standarisasi sekarang. Iya. Jalanin dulu buat lane jauh sebelum ke Lord juga. Dan kali ini dari Rare Atomnya, mungkin mereka harus sedikit bersabar sih. Karena memang Don bisa jadi badan, tapi Don nggak bisa nahan terlalu lama. Beda dengan Uranus yang mungkin bisa main lama ya di barisan depan. Dan sudah mulai kembali terjadi, Boyet. Agak sedikit poking dulu ya ke Lordnya, karena mereka hanya akan memancing saja sekarang. Belum terlalu totalitas dan lihat trollnya dari belakang conceal play. Yap, itu dia. Dan berhasil. Akan kembali untuk pengaruh satu play dan ternyata tidak malah. Belum ada korban yang berhasil diamankan. Maka flicker sudah terlihat. Tapi ternyata Sanji depan Brian malah menjadi korban pula di dalam pertemuan tersebut. Dan Lordnya pun gagal diamankan oleh Boyet. Ya, Lanaya yang sanggup untuk mendapatkan Lord tersebut. Dan sebuah conceal play yang memang Mikey-nya belum men-trigger Purify-nya. Yang tadi memang dipancing ya. Adanya penggunaan Purify tidak di-trigger dengan Mikey sehingga gagal tadi usaha dari Troll itu sendiri. Dan kali ini tim Falcons mereka akan ya sedikit kesulitan untuk menahan Lord ini meskipun ya pastinya mereka akan bisa menahan ya. Agak sulit untuk bisa langsung menabrak mungkin untuk tim Falcons-nya. Tapi so far so good Rare Atom dengan sebuah pencapaian pengambilan dari Lord yang kedua juga. Melvic Gun sudah tersedia tadi bagi Mikey sehingga untuk range-nya juga dia akan sedikit jauh lebih aman dari bagian belakang. Dan kita akan melihat untuk pengawalan dari Rare Atom sekarang karena mereka bermain dengan 4-1 di bagian topnya. Jauh banget tuh Don. Dan Lord menabrak untuk bagian bawah. Bagaimana dari Don sendiri juga split di bagian top sendirian. 3 lane akan coba diusahakan Rare. Kayaknya jadi gratis deh Lordnya, oke? Iya. Udah tuh ditinggalin mereka dapat juga tuh. Satu. Kayak mereka Tarik membiarkan tiganya lagi. buat jalan sendiri loh. Ini kayak 1-1 juga. 3-1-1 lagi Rare Atom. 3-1-1 ya. Udah lama tuh. Iya, lama banget ya. Tapi Magic Blade selesai. Ini Mikey akan sangat aman sih. Wait. Memang tombak utama nanti ada di Mikey. Ini dia Boyet. Satu item lagi jadi dan akan semakin tebal. Yes. Aku tinggal nunggu dulu. Kita belum melihat loh. Isan Shin yang memang dari perform, dari early game itu kuat banget. Karena memang sudah memiliki Blade Armor. Dan Blade Armor juga jawaban untuk para marksman ya. Atau untuk hero-hero yang bisa memberikan critical. Dan Troll, oh ini ada Don. Terlalu tebal, terlalu tanky pastinya untuk diangkat dengan Tsunami Slam. Jadi harus sedikit bersabar juga mungkin untuk Trollnya sabar. Belum keluar sementara, sedangkan Sano tetap akan diberikan orange buff. Karena semuanya late game tergantung bagaimana source damage mereka ya. Yap. Sekarang nih Sano. Ada bagian tengah. Kevin, Sanji dan juga Boyet. Iya. Bawah juga aman nih semuanya nih. Kayaknya kita bakal dibawakan nanti untuk melihat Lord berikutnya. Karena so far dengan permainan yang cukup style match seperti ini mau gak mau ya mereka harus membawa orang ke-6 lah istilahnya. Orang ke-6 ke dalam team fight. Ini mau nggak mau juga Om ya tunggu untuk di area dari Lord aja baru all in deh ke situ. Atau mereka kalau emang nekat mereka ambil dulu satu player nih. Ya, tapi ini sekarang konsul bisa banget nih kalau Troll mau. Oke, ada Boyet dan juga Troll. Dan Don harus hati-hati. Memang dia kelihatan tanky, tapi kalau ada 4 pemain, 5 bahkan ya dekat dengan dia langsung bisa di instant burst juga. Dan semua rumput diisi, sisi kanan dipegang dengan Rare Atom, sisi kiri dipegang dengan tim Falcons juga. Dan tim Falcons mereka akan jauh lebih senang untuk dekat dengan Lord atau mengisi posisi kiri dari map. Yap, dan kita lihat seperti apa nanti proses perbantingan duniawi yang akan dilakukan oleh Troll ya. Siapa yang akan menjadi korbannya, siapa yang akan merasakan
bagaimana pahitnya tanah yang ada di Land of Dawn. Ya, karena usaha tadi yang pertama gagal ya untuk didapatkan oleh dia juga, dan lihat semua harus mundur Sano. Terlalu ke depan tadi untuk Sano. Tapi ya masih bisa jaga posisi juga. Jadi Lord Dance kembali tim Falcons akan berusaha untuk memaksakan adanya sedikit misstep dari Rare Atom, atau mereka akan kembali ditabrak dengan Rare Atom. Karena Rare Atom mereka belum bereaksi sama sekali. Mereka hanya akan melihat dulu apa yang akan diperbuat oleh tim Falcons. Karena Lanaya sudah punya power sekarang. Ini Yisan Shin level 15 dari 17 loh. Yap, oke. Doom masih sangat tebal, HP penuh. Dan sekarang ada Conceal yang terlihat, Troll. Gagal untuk bisa mengeluarkan tadi apa yang dia inginkan. Yap, Phoenix Descent itu dia dikeluarkan, juga ada efek slow yang terjadi. Tapi darah Lordnya 20.000 ini bakal di all in oleh kedua tim. Siapa yang mau pegang? Reset atau all in, lihat Trollnya, Oke. Sementara untuk sekarang Troll akan semakin mendekat lagi. Siapakah yang akan menjadi korban karena Miki masih ada Purify dalam tubuhnya. Glorious Power Wheel dikeluarkan begitu saja. Pertempurannya terpecah, tapi Cat9 pun masih berhasil untuk bisa mundur dan juga menyamakan diri. Oke, reset langsung. Pasti dengan Lord Dance juga. Sudah evolve sekarang buat Lordnya. Dan Sano punya BOD, ya item yang akan cukup mahal ya. Dan Paufu harus hati-hati, dia gak bakal terlalu tanky kalau memang harus bermain di area depan. Tapi kembali, darah Lordnya ada di angka 20.000 di all-in kah sekarang karena sudah ada Mountain Shocker yang pakai Lanaya. Yap, itu dia, Boyan yang mulai maju ke arah depan. Bahkan, what? Sano itu para berbeda, menjadi korban dan juga Kevin. Masih berhasil untuk bisa menyelamatkan diri, hanya saja coba lihat Boyan. Gagal untuk bisa mendapatkan karena Lord tersebut karena dikeroyok habis-habisan Om. Iya, dan akhirnya Rare Atom mereka dapetin Lordnya evolve bahkan tadi, dan mendapatkan Sano juga. Salah satu damage dealer yang menurutku sangat vital sekali, sangat penting bagi tim Falcons untuk mereka bisa pertahankan. Dan kali ini mereka tinggal mengawal Lord jelas. Dari kekuatan dari Yisan Shin sekarang terlihat, di cover juga di belakangnya masih ada Chetien. Iya, Troll terus mundur dan juga mencari momentum yang sangat-sangat baik ya. Dengan Purify yang udah dibawa di last fight sebelumnya, ini dia berhasil ngebanting ke arah satu player. Tapi ternyata untuk kali ini Don santai loh, what? Mikey? Mikey. Masih ada Sano juga yang maju, kembali bisa mundur ke belakang. Tapi baru satu bestaran yang terambil. Belum dengan bantuan Lord, dan sekarang mereka sudah dapetin Lordnya juga. Ini dia, mereka bisa berjalan bersama dengan Lord. Ini ada tambahan buff yang bisa diberikan. Dia mau dipoet. Oke, Don terlalu berani Don. Yap. Tapi sepertinya untuk Lord ini mungkin akan bisa dikawal ya. Belum ada yang tumbang sama sekali juga dari Rare Atom. Masih ada wave minion di area mid. Yap. Dan sekarang coba lihat Sanji-nya. Harus mundur terlebih dahulu. Sanji udah gak kuat lagi menahan badan. Itu bisa melindungi rekan-rekannya. Yap. Bisa defense loh. Masih bisa defense juga. Tapi masih ada wave ekstra. Mau ditabrak? No. Ternyata Rare Atom memilih untuk bermain sedikit lebih safe. Mereka mundur kembali karena 5 pemain tim Falcons juga sudah ready kembali di area base mereka. Point kill bisa dipegang tim Falcons, tapi momentum tadi didapatkan oleh Rare Atom. Mereka langsung mengejar, mereka ketertinggalannya semuanya ke-reset dengan sebuah Lord yang berhasil mereka dapatkan. Ya cuman masalah sekarang juga dari Falcon ya, mereka ketinggalan 3.000 di mana tadi mereka meninggalkan cukup jauh. Yep. Berarti sekarang posisinya juga udah keuntungan dan juga ada rugi yang dibalikkan juga ya. Yep. Oleh pemain-pemain dari Rare Atom. Waduh. Ya, secara damage dealt-nya juga ada di pegang Intel ya, dan juga Chetien. Jadi cukup jadi. Dan usaha Don untuk ngebayang time bersama dengan Lanaya akhirnya terwujudkan juga sekarang. Tinggal mereka harus berhati-hati sekarang di Evolve Lord berikutnya. Karena jangan sampai ini bisa di-snatch oleh tim Falcons. Kesempatan dari tim Falcons juga jelas masih ada kalau kita melihat adanya Evolve Lord. Dan Twilight Armor bagi Boyan. Tadi ada di Don juga ya untuk Twilight Armornya. Dan kali ini Lanayanya sudah mulai start di Lord ini. Mountain Shocker untuk bisa nge-reveal posisi dari lawan. Ketahuan. Troll ketahuan juga. Wah, dikejar Mikey Om. Oke. Tidak ada follow up damage, tapi masih ada conceal di udara bisa digunakan pula. Wow. Tapi mahal gak sih itu Heavy Crossbow dibuka loh tadi, dan Mikey sendirian. Oke, dan Troll kembali memancing Om. Yap. Oke, Heavy Crossbow bisa di-trigger, tapi seharusnya cooldown-nya akan cukup cepat juga ya untuk bisa ready nanti dekat dengan Lord. Jadi kali ini dari tim Falcons yang mereka agak sedikit behind. Mereka harus berhati-hati juga kalau mereka mau engage, mereka harus pastikan kalau mereka ready semuanya. Ini dia Boyan setelah 2 kali gagal untuk bisa mendapatkan ke arah objektif.
Kakak percobaan ketiga bisa dia ambil. Oke. Masih tarik ulur, lagi-lagi Lord Dance yang terjadi juga. Dan Mikey menunggu di posisi yang menurutku cukup nyaman sih buat dia. Ini akan bisa mengagetkan pemain-pemain dari tim Falcons, terutama kalau sampai yang lewat ke sana itu adalah si Granger ya, atau Sano yang bakal lewat ke sana. Dan kali Feather Extract ternyata dibuka juga hanya untuk mengusir mundur. Oke. Pancingan yang bagus sekaligus men-trigger adanya Revitalize yang dipakai oleh Cat9. Tapi belum berakhir ternyata Glorious Pathway dibuka. Waduh. Trollnya. Oke, Troll. Siapa lagi yang akan bisa diamankan? Hanya saja Mikey. sekarang Mikey. Hampir saja bisa diambil tadi. Berhasil dibanting. Kehilangan dari satu SP yang seluruh penduduk tubuh. Dan sekarang Immortal pun tidak akan bisa menyelamatkan dirinya di mana sekarang. Pergerakan dari Mikey melejam seketika. Namun para beda. Lordnya berhasil diamankan oleh Isun Shin. Tapi ada Cat9 yang berusaha untuk bisa kabur dan juga menyelamatkan diri. Ya, tapi yang mahal adalah jelas ya hilangnya Mikey di sini. Yang berarti meskipun dari Rare Atom mereka berhasil untuk mendapatkan Lord, mereka gak bakal punya damage yang terlalu besar. Mereka hanya bisa mengandalkan Lanaya nantinya dengan posisi 4 lawan 5. Namun kalau emang mereka bisa mengatur ya Om ya, dari jalur kedatangan ataupun jalannya dari Lord nih, ya udah. Kalau emang nanti mereka bisa ambil, wah nikmat banget sih. Masih sempat ya sebenarnya ya. Mungkin dibuat slow push kali, jangan sampai didorong dulu sembari menunggu buat Mikey-nya kembali respawn ya. Karena tadi kita bilang Mikey posisinya enak. Tapi Mikey ternyata di belakang sendirian juga. Iya, kaget lagi dan lagi loh. Ya, jangan sampai jadi Lord yang sia-sia karena ini adalah evolve yang memang harus ditahan oleh tim Falcon di barisan depan, bukan di belakang dekat dengan base mereka. Nah ini dia, Donnya mau lompat gak nih? Belum nge-charge nih paling Stamona nih, oke. Glorious. Ada Glorious Pathway dan itu dia. Gak bisa. Belum ada serangan yang benar-benar dilakukan oleh pemain Rare Atom. Ya, dia lack of damage ya. Dikarenakan tumbangnya untuk Mikey sendiri sehingga membuat Lord ini terkesan sia-sia bagi Rare Atom. Kayak mereka harus bisa punya Mikey, mereka harus bisa punya source damage dengan heavy crossbow, splash damage yang bakal cukup terjaga. Masih cukup gagal ternyata bagi Rare Atom, harus menunggu lagi sebuah Lord berikutnya. Ini adalah keadaan Falcon di game pertama juga tadi. Iya. Tapi ada 3 lane nih, kalau memang mau masuk sekarang apakah memang memungkinkan Glorious Pathway dibuka? Wah itu dia paling Stamona tadi Mikey. begitu saja. Namun sekarang pergerakan dari sana pun sudah berhasil dilakukan dengan sangat cepat. Namun sekarang Mikey-nya dalam posisi yang sangat-sangat baik. Mikey-nya pun belum bisa mengatakan damage ya. Heavy cross dikeluarkan dan selesailah sudah. Ternyata tidak butuh